Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Emma yang saat itu sedang berada di sebuah kamar hotel bersama dengan selingkuhannya yang bernama Tom. Tapi, entah kenapa, Emma terlihat seperti dihantui perasaan bersalah atas perselingkuhan tersebut. Emma lalu berkata kepada Tom bahawa dia harus segera pergi, kerana hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan dia dengan suaminya. Tom yang mendengar itu tentunya tidak bisa melarang Emma untuk pergi, kerana dia sadar bahawa dirinya hanyalah selingkuhan Emma. Keesokan harinya saat di kantor suaminya, Emma menerima bunga ucapan ulang tahun pernikahan mereka. Dan ketika dia masuk ke ruang kerja suaminya, Emma tidak sengaja melihat berkas dirinya di atas meja dan berkas seorang perampok yang bernama Bobby yang dulu menganiayanya 11 tahun yang lalu. Emma yang melihat itu sempat terkejut. Namun, tak lama kemudian, suaminya yang bernama Mark tiba-tiba masuk. Mark berkata kepada Emma, "Jika kamu melihat berkas itu hanya akan memicu kecemasanmu saja." Emma pun meminta maaf kerana telah melihat berkas itu tanpa izin. Namun di sisi lain, pikiran Emma masih bertanya-tanya, kenapa Mark masih menyimpan berkas tersebut? Singkat cerita, saat akan pulang, secara kebetulan, Tom juga masuk ke dalam lift yang sama dengan mereka. Yang perlu diketahui, Mark ini ternyata adalah atasan Tom, atau dengan kata lain, Emma selama ini telah berselingkuh dengan Tom, yang merupakan bawahan dari suaminya sendiri. Di dalam lift, Tom dan Mark saling mengobrol seperti biasa, yang seakan-akan tidak ada apa-apa di antara mereka. Tapi, tidak dengan Emma, yang terlihat panas dingin, kerana takut perselingkuhannya dengan Tom ketahuan oleh Mark suaminya. Malam harinya, Mark mengajak Emma makan malam romantis di restoran untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mereka saling bertukar kado pernikahan. Mark memberikan kalung berlian mahal yang didesain khusus untuknya, sedangkan Emma memberikan sebuah tiket liburan ke suatu pulau. Tapi Mark menolaknya dan mengatakan bahawa dia sedang tidak ingin pergi. Kemudian, Mark pun langsung memakaikan kalung berlian mahal itu di leher Emma. Singkat cerita, saat di luar, Mark mengatakan bahawa dia memiliki satu hadiah lagi untuk Emma. Tapi kali ini, Mark meminta Emma untuk menutup matanya dengan kain kerana dia ingin membawanya pergi ke suatu tempat. Saat di perjalanan, Emma yang merasa tidak nyaman dengan penutup mata itu, ia pun melepasnya. Ternyata, mereka sedang menuju ke sebuah rumah di pinggir danau yang membeku. Mengetahui itu, Emma sempat merasa aneh, tapi Mark mengatakan bahawa tujuannya membawa Emma ke sebuah rumah itu adalah untuk menghidupkan kembali keharmonisan hubungan mereka dan untuk menciptakan kenangan indah di tempat itu. Setibanya di sana, Emma yang sengaja dibiarkan sendirian, menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Aku selalu mencintaimu sampai maut memisahkan kita." Kemudian, Emma terus berjalan di atas lantai yang dipenuhi lilin, yang mengarahkannya menuju ke ruangan gelap tempat percetakan foto. Di dalam sana, Emma melihat ada banyak sekali foto kenangannya bersama Mark, dan semakin dalam Emma menelusuri ruangan itu, dia melihat secarik kertas di atas piringan hitam yang bertuliskan, "Mainkan Aku." Ternyata, itu adalah lagu kenangan mereka, yang membuat Emma terharu mendengarnya. Lalu, Emma pun terus berjalan mengikuti taburan bunga yang menuju ke kamar, dan terlihat Mark yang sudah menunggunya di sana dengan 2 gelas minuman di tangannya. Kemudian, Mark memuji kecantikan istrinya itu. Dia juga meminta maaf kerana belum bisa menjadi suami yang baik. Emma yang mendengarnya pun merasa tersentuh, dan adegan pun berlanjut sampai pada adegan genjot-genjotan. Keesokan paginya, Emma terbangun dari tidurnya dan terlihat Mark yang sedang duduk membelakanginya. Kemudian Mark bertanya kepada Emma, "Apakah kau bermimpi indah?" Emma lalu bangkit dari kasurnya, dan dia sangat terkejut ketika melihat tangannya yang sudah terborgol dengan tangan Mark, dan ketika Mark menoleh ke belakang, inilah yang terjadi. Emma yang melihat itu seketika panik, dan berusaha menelepon polisi. Tapi ternyata tidak ada sinyal di sana. Emma lalu mencoba untuk menembak borgol tersebut, namun sialnya pelurunya kosong. Emma kemudian menyeret mayat Mark ke sebuah ruangan gelap. Lalu saat lampunya dinyalakan, terlihat ada gaun pengantinnya di sana. Emma kemudian menarik gaun itu, dan merasa curiga ketika menemukan ada sebuah berangkas rahasia di sana. Emma lantas menggunakan gaun itu untuk menyeret mayat Mark.
Namun, ketika Emma menuruni tangga, sialnya dia malah terjatuh. Kemudian, ketika Emma membuka pintu, dia melihat keadaan di luar yang sangat dingin. Emma pun terus menyeret mayat Mark sampai ke dalam mobil. Akan tetapi, Emma dibuat kesal saat mengetahui kalau bahan bakar mobilnya ternyata telah dikuras habis oleh Mark. Lalu, ketika Emma menyalakan pemutar lagu di mobil itu, terdengar rekaman suara Mark yang mengatakan bahawa dia terkesan dengan Emma kerana telah berhasil sampai sejauh ini. Di dalam rekaman itu, Mark juga mengatakan bahawa dia sangat menyesal kerana tidak bisa melihat ekspresi wajah Emma saat itu. Kerana dia sekarang sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata, Mark melakukan ini semua kerana dia sudah mengetahui tentang perselingkuhan Emma dengan Tom dan Mark tidak ingin melihat Emma hidup bahagia bersama selingkuhannya. Kemudian, Emma kembali menyeret mayat Mark ke dalam rumah untuk membersihkan diri. Di sini, Emma yang terlihat kesal, mencoba untuk melepas kalung berlian pemberian dari Mark, tapi anehnya, kalung itu sama sekali tidak bisa dilepas. Saat itu, Emma berencana ingin memotong tangan Mark. Tapi anehnya lagi, dia sama sekali tidak menemukan satupun alat yang bisa digunakan untuk memotong tangan Mark. Hingga ketika Emma kembali ke ruangan pencetakan foto, dia sangat terkejut ketika melihat foto-foto kenangannya bersama Mark telah berubah menjadi foto-fotonya saat bersama Tom. Bahkan di sana juga terdapat foto perampok yang dulu menganiayanya 11 tahun yang lalu. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar ada seseorang yang datang mengetuk pintu. Ternyata, itu adalah Tom selingkuhan Emma. Emma bertanya kepada Tom, "Kenapa kau bisa ke sini?" Tom pun menjawab bahawa dia hanya mengikuti pesan yang dikirimkan oleh Emma sebelumnya. Emma yang mendengarnya pun jadi kebingungan kerana dia merasa tidak pernah mengirimkan pesan kepada Tom. Saat itu, Emma pun baru menyadari bahawa semua ini sudah direncanakan oleh Mark sebelum dia tewas. Kemudian, Emma pun memperlihatkan apa yang sudah terjadi dan menceritakan semuanya kepada Tom. Lalu, tak lama kemudian dari kejauhan terlihat ada sebuah mobil yang menuju ke arah mereka. Melihat itu, Tom menyuruh Emma untuk tetap bersembunyi di dalam. Sementara Tom, dia akan menghadapi orang itu. Kemudian, terlihat seorang pria bernama Jimmy yang turun dari mobil. Tom pun langsung menanyakan tentang keperluannya Jimmy datang ke sini. Jimmy langsung menjelaskan bahawa dia dipanggil oleh Mark untuk memperbaiki pipa yang rusak di rumah itu. Mengetahui itu, Tom pun berbohong dengan mengatakan bahawa Mark sedang tidak ada di rumah. Tom lalu membayar biaya Jimmy secara cuma-cuma dan menyuruh Jimmy untuk pergi. Namun, sesaat kemudian ada satu pria lagi yang keluar dari mobil Jimmy dan secara tiba-tiba, pria itu langsung menyerang Tom hingga tewas.